Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil manuskrip saya tentang tinjauan komprehensif teknologi budidaya hidroponik dan strategi pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan saya Dira Agista dengan NIM 050212824291. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya itu adalah lahan pertanian di Indonesia mengalami penyusutan yang signifikan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan jasa. Kondisi ini menyebabkan pertanian konvensional semakin sulit berkembang, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang. Di sisi lain, kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk sehingga diperlukan inovasi sistem budidaya dan mampu beradaptasi dengan keterbatasan lahan tersebut menurut Perwatasari et al. 2017. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu mengapa hidroponik menjadi penting, yang kedua itu mengapa lahan sempit menjadi masalah penting. Tujuannya adalah menjelaskan konsep dan prinsip dasar sistem hidroponik. Yang kedua itu menganalisis peran hidroponik sebagai solusi budidaya pada lahan sempit. Kemudian, mengapa hidroponik menjadi penting? Hidroponik muncul sebagai solusi teknologi pertanian modern karena tidak memerlukan tanah, dapat diterapkan di pekarangan rumah, balkon, atap bangunan, lahan urban terbatas. Yang kedua itu menghasilkan produk lebih higienis, terkontrol nutrisinya, minim risiko erosi dan degradasi tanah. Mengapa lahan sempit menjadi masalah penting? Penyebab utama lahan sempit, pertumbuhan penduduk perkotaan, perubahan tata guna lahan, terbatasnya ruang terbuka hijau, fragmentasi lahan pertanian. Yang kedua itu ada dampak lahan sempit. Yang pertama itu sulit melakukan budidaya konvensional, produktivitas tanaman rendah, ketergantungan pada pasokan luar daerah. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Efisiensi biaya, substitusi organik. Substitusi 25% AB mix dengan pupuk organik cair atau POC, ekstrak fermentasi pupuk kandang sapi atau POC rumput laut menghasilkan pertumbuhan setara. Strategi ini menawarkan efisiensi biaya produksi hingga 25% menurut Masito et al. 2025. Pemilihan media tanam, media organik atau arang sekam dan kokopit memberikan pertumbuhan lebih baik pada bayam merah dibandingkan pasir silika. Yang kedua itu produk sistem DVT, kokopit dan arang sekam menghasilkan biomasa selada tertinggi dibandingkan rock wool atau serbuk gergaji menurut Pangaribun et al. 2023. Yang ketiga itu ada rekayasa lingkungan dan otomatisasi. Suhu, teknologi pendinginan zona perakaran root zone cooling penting untuk menjaga stabilitas suhu dan produktivitas. Yang kedua itu ada cahaya. Penggunaan pencahaya buatan LED grow light mampu mempertahankan kinerja produksi dan kualitas lada di indoor farming. Kemudian ada monitoring atau IoT, penerapan sistem pemantauan nutrisi berbasis elektronik atau IoT berhasil menurunkan persentase tanaman yang tumbuh tidak maksimal atau stunted sebesar 40% menurut Amalia et al. 2019. Adapun hasil, dampak sosial ekonomi dan pemberdayaan. Yang pertama itu pemberdayaan komunitas. Hidroponik adalah instrumen efektif untuk pemberdayaan di lahan sempit. Contohnya adalah program pelatihan meningkatkan pengetahuan dan minat berwirausaha pada Karang Taruna pada Desa Limo dan ibu rumah tangga di Malang. Edukasi lingkungan, pemanfaatan limbah anorganik atau botol plastik sebagai pot tanaman menjadi nilai tambahan edukasi di sekolah menurut Waluyo et al. 2021. Kemudian ada analisis ekonomi dan konsumen, sensitivitas harga, permintaan sayuran hidroponik sangat sensitif terhadap harga di pasar, contohnya di Medan. Terus kemudian persepsi rendah. Masih ada persepsi yang rendah, 50%
57 responden belum memahami konsep terhadap keunggulan hidroponik di masyarakat, contohnya di Manado. Adapun kesimpulannya itulah, teknologi hidroponik telah berkembang menuju sistem yang lebih efisien melalui otomatisasi teknis nutrisi 1000 sampai 1040 rpm, substitusi organik 25%, media arang sekam atau kokopit. Secara sosial, hidroponik berhasil memberdayakan masyarakat perkotaan, wanita, dan generasi muda untuk mandiri pangan. Rekomendasi masa muda. Perlu adanya inovasi model bisnis dan edukasi berkelanjutan untuk mengatasi sensitivitas harga dan persepsi pasar. Yang tiga itu arah pengembangan integrasi antara teknologi tepat guna atau monitoring elektronik dengan kearifan lokal, pemanfaatan limbah organik. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.